Gitu dong baru benar. Ultras kayak begitu, demo kantor PSSI, kasih tuntutan, segel, minta mundur ketua umumnya, itu baru benar. Ultras itu ya harus keras, tidak ada negosiasi, tidak ada pembicaraan, hitam dan putih. Kalau menang kita puji-puji, tetapi kalau kalah ya harus tanggung jawab. Itu baru benar. Jangan kayak kemarin Ultras yang ketemu ketua umum negosiasi. Ultras kok negosiasi? Itu mah calon komisaris BUMN kali. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Kan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, jadi begini saudara-saudara, hari apa ya? Hari Jumat atau hari Sabtu atau apa ya? Itu kemarin itu akhirnya supporter Indonesia itu bergerak, Ultras Garuda itu akhirnya bergerak setelah tidak sabar. Tidak sabar. Setelah beberapa waktu lalu ada yang katanya mengaku Ultras Garuda bernegosiasi dengan berbicara dengan Ketua Umum PSSI. Waktu itu ya nggak tahu itu siapa, apa Ultras beneran apa enggak. Nah, sekarang Ultras itu yang Garuda juga mengaku Ultras Garuda benar-benar turun ke jalan melakukan demonstrasi di kantor PSSI. Mereka menyegel PSSI, menyuarakan sejumlah tuntutan. Yang paling keras ya khususnya revolusi PSSI. Mereka meminta pembatasan jabatan. Ya memang harus dibatasi lah saudara-saudara. 2 periode mereka minta. Kemudian politik dikeluarkan dari sepak bola. Nah, ini sudah politik jelas lah itu harus dikeluarkan. Kemudian macam-macam saudara-saudara, pergantian ketua umum, si ini out, Erick Thohir out, Arya Sinulinga out, kemudian revolusi total PSSI. Itu tuntutannya yang memang sudah sewajarnya disuarakan dan memang itu sudah menjadi apa ya, seharusnya dilakukan Ultras. Yang namanya Ultras dari dulu, bukan datang ke PSSI ketua umum kemudian bernegosiasi. Kalau Ultras negosiasi, saya curiga itu jangan-jangan calon komisaris BUMN. Ultras itu ya harus begini, keras. Dulu pernah terjadi di sebuah era di zamannya Nurdin Halid juga, supporter Indonesia turun ke jalan. Saya nggak tahu waktu itu sudah ada Ultras atau belum ya. Tetapi pada waktu itu supporter kompak semua turun ke jalan mengepung markas PSSI. Waktu itu markas PSSI-nya itu masih di kompleks Stadion Gelora Bung Karno itu, saudara-saudara, di situ demo berhari-hari. Nah, kayak begitu itu baru yang namanya Ultras dan itu benar dan saya dukung 1000% kalau perjuangan Anda itu benar-benar murni. Murni untuk sepak bola, murni untuk kebaikan tim nasional, murni untuk kompetisi di Indonesia, murni ya, jangan sampai ditunggangi. Dan seharusnya Ultras ya lurus begitu, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh. Tetapi intinya apa, muatan tuntutannya itu memang bagi saya itu cukup masuk akal, cukup logis, dan itu sudah saya katakan sejak sebelum PSSI sebelum tim nasional tersingkir dari Piala Dunia. Kan waktu itu saya sudah sempat mengatakan bahwa ya kalau nanti ini Patrick Kluivert gagal ya otomatis harus tanggung jawab lah, itu yang nunjuk Patrick Kluivert. Dan sekarang supporter itu menyuarakan tuntutan seperti itu dan itu bagus, harus kita dukung. Masuk akal dan logis kalau supporter itu kecewa, saudara-saudara, kecewa. Kenapa? Karena PSSI sendiri juga salah. Sejak awal mereka mengglorifikasikan pokoknya dibesar-besarkan seolah-olah Indonesia tim hebat dengan supporter tim pemain-pemain naturalisasi yang dari Eropa yang hebat-hebat, seolah-olah sekelas Real Madrid, sekelas Barcelona, kayak begitu. Mereka juga salah sebenarnya, salah setting dari awal. Kemudian di tengah jalan semakin salah lagi ketika terjadi pergantian kepelatihan. Euforia yang sudah besar, ekspektasi besar
yang muncul dari glorifikasi PSSI itu kemudian memantik kekecewaan ketika pelatih tim nasional Indonesia Sintayong itu diganti oleh Patrick Kluivert. Tetapi kemudian kekecewaan itu bisa diredam karena Indonesia ya lumayanlah punya asa untuk ke Piala Dunia, bla 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 bla, dan kekecewaan itu kemudian memuncak setelah tim nasional Indonesia gagal. Karena ya itu tadi semua berawal dari glorifikasi berlebihan. Kalau menurut saya lebay lah. Glorifikasi PSSI sendiri yang salah itu. Dia lebay, terlalu mengglorifikasikan. Wah wah pokoknya dibesar-besarkan lah seolah-olah itu besar banget padahal biasa aja. Sebenarnya jadi itu salah satu ketika ekspektasi itu membesar ya nggak bisa dibendung lagi. Ketika ekspektasi itu tidak bisa dijawab dengan prestasi yang muncul kekecewaan, dan ketika orang sudah kecewa ya kecewa berat lah saudara-saudara lah. PSSI mau mengatakan wah ini kan targetnya bukan 2026, targetnya 2034 atau 2030 atau apa, tetap orang nggak percaya, orang tetap berharap 2026. Apalagi kebijakannya kan yang khususnya soal tim nasional ini kan ngawur besar. Nah, jadi wajar kalau orang itu kecewa, dan jangan dianggap orang yang kecewa itu cuma netizen yang aja di dunia maya yang hanya jumlahnya mungkin hanya sekitar berapa persen ya, 30, nggak nyampe 30% dari populasi. Tidak, ini seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta sepak bola Indonesia itu kecewa berat, saudara-saudara. Kekecewaan itu kemudian tidak tersalurkan, saudara-saudara, tidak tersalurkan. Kenapa? Karena media, pengamat, pandit, saya nggak tahu ya, mereka sudah dikondisikan atau kayak gimana. Mereka tidak ada yang berani, tidak ada satupun yang menyuarakan pergantian rezim PSSI. Mereka beranggapan seolah-olah hanya Erick Thohir yang mengerti ngurusi bola, itu hanya Erick Thohir dan teman-temannya aja. Itu terlihat, saudara-saudara. Coba Anda lihat, kecuali komentator gadungan ya. Komentator gadungan kan sejak lama kan sudah menyuarakan itu. Ya pergantian rezim biasa aja, dan yang ngerti bola bukan hanya Erick Thohir. Kan kemarin waktu itu saya sudah bikin tayangan tentang Komo. Silahkan saudara-saudara cek, itu juga orang-orang di Komo juga ngerti bola. Selain Komo juga ada banyak lagi orang. Cuma kan mereka nggak dikasih kesempatan, gitu loh. Orang itu nggak bisa, talentanya nggak bisa keluar karena dia, bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia nggak dapat kesempatan, itu loh. Kata Bang Napi itu kan ada kesempatan, waspadalah. Itu jadi itu salurannya tersumbat di situ. Dan sekarang kalau ada Ultras Garuda yang mengatasnamakan Ultras Garuda, ya saya nggak tahu ya apakah benar Ultras Garuda, apa oknum atau memang secara resmi atau bagaimana, tetapi mereka mengatasnamakan Ultras Garuda demo ke kantor PSSI. Itu saya rasa bagus, salurannya sudah ada. Dan demo, dan saya rasa ini harus didukung. Mungkin nanti La Grande Indonesia silahkan turun, bikin demo lagi, kemudian supporter lagi, misalnya Jackmania, Bobotoh, terus mana lagi, Bonek atau silahkan demo lagi yang rame, kasih tuntutan, karena ini menjadi aspirasi suara banyak orang. Jadi kalau ada pengamat yang mengatakan, ini kan hanya netizen aja, netizen yang jumlahnya hanya sekian persen dari populasi, ya itu salah besar, karena semua orang yang saya temui di akar rumput, tukang becak, warteg, penjual di warteg, tukang burjo, tukang semualah yang ngerti bola, itu mereka semua kecewa berat terhadap keputusan PSSI mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert yang kemudian berujung dengan kegagalan lolos ke Piala Dunia, saudara. Kalau Ultra sudah bergerak, ya itu memang sudah habitat mereka itu seperti itu, saudara-saudara. Namanya aja Ultras. Ultra itu ya ultra. Ya berlebihan, lebih ekstrim, itu namanya Ultras. Makanya mereka menyebut Ultras. Kalau kita lihat sejarahnya, sejak 1921 itu sudah ada Ultras. Ultras pertama yang dikenal ya dalam sejarah itu 1921 itu Circolo Salernitani Fieri. Itu Ultras di Italia. Kemudian tahun 1931 di Firenze itu juga muncul Ultras lagi, namanya Ordinere del Marcozzo. Itu Ultras 1921, 10 tahun kemudian. Nah, kemudian setelah itu menyebar ke seluruh Italia. Di semua Italia itu ada Ultras. Ultras itu digambarkan sebagai kelompok supporter yang garis keras. Nah, dan kemudian Ultras ini bergabung, mereka memiliki ideologi.
Jadi ini bukan politik ya, bukan dia masuk ke politik praktis, bukan. Politik sebagai sebuah ideologi. Jadi ultras ini kemudian mengadopsi ideologi politik yang berkembang saat itu di Eropa, misalnya komunisme, fasisme, kemudian marxisme, kayak begitu, antifasisme. Itu dia berkembang seperti dengan ideologi, mereka akan berpikir yang ideal. Ideal ultras. Jadi sehingga ultras disebut sebagai garis keras. Ada yang ultras yang pro komunisme, itu ada kayak ultras Livorno itu ideologinya adalah ideologi komunis, Che Guevara dan kawan-kawan masuk ke situ. Ada lagi yang fasisme seperti Lazio, itu termasuk ideologi fasisme. Ada lagi yang antifasisme itu seperti Saint Pauli, kalau saudara-saudara tahu. Saint Pauli itu termasuk di Jerman ya, di Jerman itu antifasisme, kemudian mereka menghargai perbedaan itu LGBTQ, mereka tidak mempermasalahkannya. Jadi ultras itu seperti itu, ada ideologi, dan ketika realitas di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di ideal mereka, ya mereka akan bersuara dengan keras, dan saluran utama ya demonstrasi, kemudian bergerak di jalanan, bukan dengan negosiasi. Bukan, nggak ada sejarahnya ultras kok negosiasi. Ultras itu mereka akan demo, mereka akan menggeruduk markas klubnya, itu sampai tuntutannya tercapai, dan klub itu mau tidak mau harus memenuhi itu, bukan dengan negosiasi seperti yang sempat kita lihat di Indonesia. Saya nggak tahu kalau ultras di Indonesia ideologinya apa, apakah Pancasila juga atau apa, saya kurang paham. Tetapi ya seharusnya ultras itu ya seperti itu, dia harus ada ideologi yang dipegang teguh. Kalau dia mau ideologinya religius, ya sudah religius, nggak masalah, itu pilihan. Tetapi dia harus berpegang teguh pada itu. Ketika ada sesuatu kenyataan yang tidak sesuai dengan fakta, ya dia harus bersikap, harus bertindak, harus mengkritisi itu, harus bersikaplah saudara-saudara. Saja saya dukung saudara-saudara ke apa yang terjadi, yang kalau orang mau turun ke jalan untuk meminta PSSI dirombak, untuk meminta pergantian rezim, saya dukung. Saya ini orang yang termasuk pada awal-awalnya positif dengan Pak Erick, dengan mendukung Erick Thohir dan teman-temannya untuk memimpin PSSI, karena memang hasilnya bagus pada awalnya ya. Tapi kan kita nggak tahu orang itu berubah, dan kesalahan fatal Erick Thohir dan kawan-kawan, ya pergantian pelatih itulah. Pada awalnya memang mereka bagus, mereka naturalisasi itu salah satu contoh yang menurut saya cukup sukses. Kalau masalah emas SEA Games mah nggak usah dihitung, ya. SEA Games mah bukan sesuatu yang penting, tetapi kasus naturalisasi yang prosesnya cepat itu menurut saya sesuatu yang layak kita apresiasi. Tetapi di sisi lain itu juga ada banyak kekurangan, ya salah satunya soal itu tadi, ego sektoral, egonya PSSI yang terlalu tinggi ya. Terus dibalut dengan politik. Kalau saya melihat saudara-saudara ada kepentingan politik, popularitas, ya pencitraan lah, kira-kira seperti itu bahasa zaman sekarangnya itu. Dan itu membuat kekeliruan terbesarnya ya ketika mengganti Sintayong itu. Saudara-saudara, ini orang sedang dalam kemenangan loh, tren menang positif, kok tiba-tiba kok diganti dan penggantinya sayangnya juga seperti membeli kucing dalam karung, hanya karena dia yang datang waktu wawancara di hari Natal. Terus dia yang ditunjuk. Ini kan, dan dia ditunjuk pun tanpa kurikulum vitae yang menunjukkan bahwa orang ini punya kualitas sebagai pelatih. Kalau misalnya yang ditunjuk itu kurikulum vitae-nya jauh lebih bagus dari Sintayong, mungkin nggak masalah saudara-saudara. Tetapi kan yang terjadi tidak, dan fakta di lapangan kemudian menunjukkan apa yang dikerjakan Patrick Kluivert itu tidak sesuai dengan harapan. Dan kalau Patrick Kluivert diganti, ya seharusnya normalnya orang yang menunjuk Patrick Kluivert itu juga harus diganti, dimintain pertanggungjawabannya. Kesimpulannya adalah berjuanglah kalian sampai tuntutan terpenuhi. Jangan mau jangan bernegosiasi. Jangan, karena kalian ultras kalian, bukan partai politik. Kecuali kalian partai politik, ya negosiasilah sampai kalian mendapatkan kursi. Tetapi kalau kalian ultras, mengklaim diri kalian ultras, ya berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Sekali bendera dikibarkan, pantang diturunkan. Sekali layar terkembang, surut untuk
mundur, melangkah mundur. Ya itu harus dilakukan terus sampai goal kalian, tujuan kalian tercapai. Dulu pernah terjadi Nurdin Halid turun dengan kekuatan massa. Ya sekarang harus terjadi lagi gitu loh, karena kalian ultras. Nanti kalau kalian melakukan negosiasi ada apa ya, bargaining position, bargaining politik, ya bubarkan aja yang namanya ultras itu. Tetapi selama kalian mengklaim diri kalian ultras, ya harus konsisten, keras. Ideologi kalian tunjukkan, oh ideologi saya ini, bla A, B, C, D. Aja udah, itu pilihan kalian. Tetapi yang jelas adalah kalian harus keras, konsisten gitu. Konsisten untuk bertindak, menuntut. Kalau kalian tuntutannya revolusi PSSI, ya sampai gol. Tuntutannya ganti ketua umum harus out, Exco harus out, ya terus desak sampai selesai, sampai berakhir gitu. Gitu saudara-saudara, dan saya rasa yang lain juga harus mendukung itu, harus turun massa, turun lagi, turun ke jalan. La Grande Indonesia, Bonek, Jackmania, mana lagi, Aremania, atau apalah. Turun ke jalan semua, kompak seluruh Indonesia. Jadi itu yang penting, karena perubahan itu menjadi sesuatu yang keniscayaan bagi sepak bola di Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Dari Santa Fe sampai Buenos Aires, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Hari ini saudara-saudara, hari ini tadi kita mengomentari, memberikan pujian lah, memberikan salut kepada aksi Ultras Garuda yang akhirnya turun ke jalan, menggeruduk kantor PSSI, melaksanakan demonstrasi di sana, menggelar sejumlah tuntutan yang cukup keras, dan menurut saya itu bagus, dan yaitu sesuai dengan jati diri Ultras. Ultras itu adalah kelompok supporter yang keras, garis keras, makanya disebut Ultras. Ultra. Kalau yang biasa ya biasa, normal. Tapi ini di luar normal, jadi disebut ultra. Nah, ultras itu harus keras, karena sejarahnya memang seperti itu. 1921 itu pertama kali muncul ultras di Italia, Salernitana waktu itu ada. Kemudian ultras itu biasanya ada ideologi di situ. Apakah ideologinya kiri, kanan, tengah? Yang penting dia harus ada ideologi. Apakah antifasisme atau fasisme seperti Lazio, atau komunis seperti ultrasnya Livorno, ada yang Marxis, ada yang macam-macam, saudara-saudara, macam-macam itu ultras. Dan ultras itu selalu keras, tidak pakai negosiasi, tidak pakai bicara-bicara, tidak, langsung keras, tunjukkan aksi. Dan mereka biasanya objektif. Kalau hasilnya positif, tim itu menang, ya tetap harus kita puji, kita apresiasi. Tetapi kalau kalah, ya itu sudah hukum alam seperti itu. Tuntutan mundur harus dirombak total, harus revolusi, ganti si ini, ganti si itu, copot si A, si B, si C. Itu wajar, dan itu ultras ya memang harus kayak begitu. Bukan kayak yang waktu itu tempo hari atau apa ya, itu katanya ada anggota ultras, orang-orang ultras yang ketemu ketua umum PSSI, kemudian berembuk di sebuah tempat yang cukup dingin, AC-nya kali ya. Dulu itu keliru, ultras nggak boleh kayak begitu ya. Yang benar yang sekarang ini, yang kemarin hari Jumat kemarin itu, tanggal berapa, 14 ya, yang orang turun ke jalan, Jumat atau Sabtu ya, ya pokoknya itulah, itu yang mereka turun ke jalan, ke kantor PSSI, menyegel PSSI, mengajukan beberapa tuntutan, termasuk kick off politik, kick off Erick Thohir, kick off Arya Sinulinga, kick off macam-macam lah, perombakan total manajemen, pembatasan Exco 2 periode, macam-macam lah. Itu ya memang harus kayak begitu. Ultras itu ya kayak begitu, karena sejarahnya memang kayak begitu. Dan kondisi sepak bola Indonesia ini nggak baik, nggak benar. Dan sekarang ini media nggak tahu ya, bahkan saya sudah berkali-kali mengatakan seolah-olah di Indonesia ini hanya Erick Thohir yang ngerti bola. Padahal enggak, padahal ada banyak orang yang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, jauh lebih punya jaringan daripada beliau. Jadi jangan ditutup opsi untuk pergantian ketua umum, gitu saja solusinya, gitu loh. Dan ini jarang disuarakan oleh pengamat, oleh pandit, oleh media. Dan sekarang ultras
Ultras Garuda turun ke jalan menyuarakan itu, ya saya rasa baguslah, benar, dan saya dukung sampai perjuangan kalian berhasil, saudara-saudaraku semuanya. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.